warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? I hope you are fine and happy. Well student, today we learn fikih about pilgrim. Anak-anak, hari ini kita belajar fikih yaitu tentang haji. Pengertian haji dan syarat haji. Student, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan disyariatkannya ibadah haji ini student yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Ada ulama yang mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah dan ke-9 Hijriah, tetapi student yang paling masyhur adalah pada tahun ke-10 Hijriah. Ibadah haji ini student sebagai pelestarian dan aktualisasi ketaatan dan keimanan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Next, pengertian haji. Definisi haji student menurut bahasa yaitu al-qasdu yang artinya menyengaja atau maksud atau tujuan. Sedangkan haji menurut istilah student yaitu pergi ke Baitullah, beribadah ke Baitullah dengan melakukan tawaf, sa'i dan wukuf di padang Arafah, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan haji lainnya student ya pada bulan Zulhijjah. Apa saja ketentuannya itu student? Yaitu syarat haji, kemudian rukun haji, wajib haji, larangan haji, dan sunnah haji. Next, hukum mengerjakan ibadah haji student yaitu wajib bagi umat Islam laki-laki ataupun perempuan seumur hidup 1 kali, dan bagi yang mampu yaitu istitoah. Syarat haji yang pertama student ya yaitu beragama Islam. Jelas student, orang kafir ya tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu berakal sehat. Orang gila juga tidak wajib student ya. Kemudian nomor 3 yaitu baligh. Anak-anak yang belum baligh student maka ini tidak wajib haji. Kemudian yang nomor 4 adalah merdeka, bukan hamba sahaya atau budak belian student. Kemudian yang nomor 5 student yaitu mampu atau istitoah. Mampu itu student meliputi yang pertama yaitu mampu membayar UNH, istilahnya dulu UNH student ya, yaitu ongkos naik haji. Kemudian mampu yaitu membiayai atau bekal dalam perjalanan haji selama ibadah haji student. Dan mampu student apa? Memberikan memiliki harta bagi keluarganya untuk yang ditinggalkan selama ibadah haji itu student ya. Ini artinya mampu. Kemudian yang nomor 2 student yaitu sehat lahir batin. Fisiknya ini sehat student. Karena apa? Ibadah haji adalah ibadah fisik student ya. Tuh, jadi fisiknya ini harus sehat. Kemudian yang nomor 3 adalah
ada kendaraan yang memberangkatnya bagi orang yang di luar kota Mekah, penduduk yang di luar kota Mekah, student, seperti orang Indonesia ada kendaraan yang memberangkatkannya, yaitu pesawat, student ya. Kemudian yang nomor 4 adalah aman. Maksudnya aman ini adalah aman jiwanya dan hartanya selama perjalanan haji. Kemudian yang nomor 5 student, yaitu khusus bagi seorang wanita harus dengan suaminya atau mahramnya, atau student yaitu dengan seorang perempuan yang perempuan tadi dengan mahramnya atau yang dipercaya. Itu adalah syarat haji, student. Ada satu kisah, student ya, mengenai ibadah haji ini, student. Pada suatu hari walinya Allah yang bernama Abdullah bin Mubarak, pas musim haji, student, beliau ini melaksanakan ibadah haji. Begitu selesai ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ini pada waktu sholat di Masjidil Haram ini ketiduran, student. Ketika tidur dia bermimpi ada 2 malaikat yang turun dari langit, student. Malaikat itu bercakap-cakap keduanya. Yang pertama bertanya, oh ya, berapa jumlah orang yang berhaji tahun ini? Kemudian malaikat satunya menjawab, sekitar ada 600.000 orang. Tapi sayang, ibadah haji 600.000 orang ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Jadi student, ibadah hajinya yang 600.000 orang tidak ada yang diterima sama sekali. Dan hanya karena seorang tukang sepatu yang bernama Muwafaq yang ada di kota Damsyik itu yang pergi haji. Nah, karena satu orang ini, maka haji 600.000 orang tadi menjadi diterima semua karena barokah satu orang ini. Setelah bercakap-cakap seperti itu, malaikat ini sudah Abdullah bin Mubarak, walinya Allah ini terbangun, sudah kaget. Jadi termasuk hajinya walinya Allah yang tadi, Abdullah bin Mubarak, sudah dia penasaran, sudah langsung, sudah kemudian Abdullah bin Mubarak ini pulang mencari ke kota Damsyik, sudah, yaitu seorang yang bernama Muwafaq. Sudah dicari ya, Muwafaq ini akhirnya ketemu, sudah. Begitu ketemu, sudah benar Muwafaq ini ternyata seorang tukang sepatu, sudah. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, sebenarnya Tuan punya amalan apa selain tukang sepatu? Terus tukang sepatu ini bertanya, tidak Tuan, saya tidak punya amalan apa-apa. Hanya saja pada tahun ini Tuan, saya itu ingin pergi haji. Saya sudah mau berangkat daftar apa Tuan? Uang yang saya kumpulkan ini Tuan, hasil dari saya tukang sepatu ini. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya sudah mau saya daftarkan untuk berangkat haji. Nah, kebetulan saya ini punya seorang istri yang sedang hamil, Tuan. Istri saya ini, Tuan, mencium bau masakan yang sangat lezat. Akhirnya istri saya ini bilang kepada saya, ini saya sudah mau berangkat daftar haji, Tuan. Ingin dibelikan masakan seperti yang sekarang ini dia cium baunya, kan sedang hamil, Tuan. Akhirnya saya mau beli kemana, Tuan? Terus bau aroma masakan ini, Tuan, terus saya sampai dari mana bau ini, Tuan? Ternyata bau ini berasal dari tetangga belakang rumah saya. Saya datangi, Tuan, saya ingin kalau boleh membelinya atau memintanya sedikit.
untuk istri saya. Ternyata orang ini Tuhan seorang janda dengan 5 anaknya. Ketika saya utarakan maksud dan tujuan saya, dia bilang, maaf Tuhan, makanan ini halal untuk saya dan haram untuk Tuhan. Saya kaget. Maksudnya apa ya Bu? Begini Tuhan, saya ini dan anak saya sudah 3 hari tidak makan. Kemudian saya pergi mencari makanan, entah itu kemana, entah itu saya mencoba ke tempat sampah. Ternyata di situ ada bangkai khimar. Sudah tahu khimar itu apa? Yaitu kuda itu anak-anak. Nah, bangkai khimar ini Tuhan, saya ambil dagingnya sebagian. Kemudian saya masak. Ya, seperti sekarang ini aromanya yang dicium oleh istri Tuhan. Jadi ini makanya halal untuk saya dan haram untuk langsung. Tuhan, saya itu pulang. Berkas uang saya 300 dirham ini yang saya buat daftar haji. Tidak saya buat daftar haji, saya berikan semuanya tanpa sisa Tuhan kepada janda dan anak yatim itu biar dibuat untuk makan. Saya juga berdoa kepada Allah, memohon ampun ya Allah, saya ternyata ya, saya kira saya yang hanya orang yang tidak mampu, ternyata di belakang rumah saya masih ada orang yang lebih tidak mampu lagi, yang tidak bisa makan. Saya berikan semua. Ya itu Tuhan mungkin perbuatan saya yang baik. Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan, ya, seperti yang dialami dalam mimpi. Nah, dari kisah ini, student, kemudian Rasulullah itu menyampaikan begini, student. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa melihat amal perbuatan baikku? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin melihat amal perbuatan baikmu, tanyalah kepada tetanggamu. Ketika tetangga itu menyatakan, oh fulan ini orang baik, maka dia adalah orang baik. Jika tetangganya mengatakan, oh fulan ini orang jelek, maka dia adalah orang jelek. Pesan moral yang dapat diambil, ya, dari kisah ini adalah, 1, kita harus apa, student? Yaitu harus berbaik atau menyantuni tetangga kita yang tidak mampu, ya. Harus senang dengan memberi, seperti yang dilakukan oleh Pak Muwafaq. Meskipun ibadah haji itu adalah hukumnya wajib, ya, seumur hidup 1 kali bagi yang mampu. Lah, Pak Muwafaq ini sudah mampu, tapi karena ada tetangganya yang lebih membutuhkan uang itu, sudah, maka dibuatlah sedekah kepada tetangganya. Jadi Pak Muwafaq ini mementingkan kepentingan tetangganya daripada kepentingan pribadi. Oke, student, you understand? Next akan datang, akan teacher terangkan, yaitu rukun haji dan wajib haji, juga sunnah dan larangan haji. Tugas kalian, student, yaitu meringkas, menyimpulkan, meresum, ya, yaitu cerita dalam kisah Abdullah bin Mubarak. Dan jangan lupa, don't forget, dikumpulkan pada hari Sabtu akan datang, tidak Sabtu hari ini, studentnya. Oke, thank you. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.